Halo teman-teman, selamat bertemu kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengatasi kondisi kawat yang terlanjur masuk pada batang tanaman. Nah, seringkali kita dalam melakukan proses wearing atau pengawatan, kita seringkali lupa untuk mengecek atau mengontrol pertumbuhan batang, hingga seringkali terjadi banyak kasus itu kawat terlanjur masuk. Contohnya seperti ini. Kawat ini sudah masuk cukup dalam pada pori-pori batang dan kulit. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya? Pada video kali ini kita akan bahas mengenai cara menanggulanginya. Jadi jangan khawatir, jangan panik ketika misalnya kita lupa membuka kawat, mungkin karena kesibukan atau mungkin karena pohon itu kita tinggal tugas keluar kota atau apapun itu, sehingga kita lupa untuk membuka kawat. Jadi solusinya yang pertama yaitu seperti ini, contohnya juga ini. Kita lakukan pembukaan secara perlahan. Untuk kawat ukuran-ukuran kecil nomor 1 seperti ini masih aman. Contohnya ini, kita buka. Nah, seperti ini kita lepas, dia masih aman karena kawatnya hanya berukuran kecil ya. Jadi dia memang memakan pori-pori kulit, namun masih aman atau tidak patah. Tapi pada lain kasus, ketika batang yang kita lihat ini masih terlalu kecil dan kawat masuk terlalu dalam, itu biasanya menjadi dilema sendiri. Karena kita paksakan, kita lepas, biasanya itu akan patah. Namun kita juga harus lihat pohon apa, tergantung dari jenis pohonnya. Karena tiap pohon memiliki karakter kekuatan batang yang berbeda ya. Ini saya ambil contoh asam jawa yang memiliki batang cukup alot, yang tidak gampang patah. Makanya untuk kawat-kawat besar pun masuk masih bisa dikatakan aman. Nah, ini kita akan coba buka kawat besarnya. Ini di batang utama, namun posisinya sudah cukup dalam masuknya. Kita coba apakah tetap aman. Namun kita harus sangat berhati-hati dalam membuka kawat ini. Nah, bisa dilihat sudah sangat dalam sekali masuknya. Ini setengahnya dari batang sudah termakan oleh kawat. Nah, seperti ini hasilnya. Ini sudah sangat dalam masuk, namun masih aman. Kenapa? Karena jenis pohon ini adalah pohon yang berbatang keras. Kita tahu asam jawa ini sangat alot sekali, makanya masih berani kita buka. Namun juga pada kasus lain seperti di pohon loa ini, loa memiliki karakter batang yang lunak, sehingga sangat rentan sekali ketika kita buka kawat yang sudah masuk seperti ini akan sangat rentan patah. Bagaimana solusinya? Untuk pohon-pohon yang memiliki batang lunak,
biasanya saya biarkan. Jika memang tidak mau ambil resiko, kita tidak mau batang ini patah nantinya, lebih baik kita biarkan dia masuk. Selagi kawatnya ini yang kita gunakan ukuran kecil, jadi biarkan saja dia menyatu dengan batang. Karena itu sudah jalan terakhir ya, kita tidak ada pilihan. Dengan resiko yang cukup besar, mau tidak mau ya kita harus biarkan saja dia masuk ke pori-pori, dan nanti dia akan tertutup sendiri oleh kulit. Karena setiap pohon itu memiliki karakter batang yang berbeda-beda. Seperti loa dan sancang ini sangat lunak ya, dan sangat rawan sekali patah ketika kita sudah telat membuka kawat. Jadi solusinya itu dari saya. Kalau untuk pohon-pohon berbatang lunak, kita lebih baik kita biarkan saja dia masuk mengikuti alur batang. Yang penting batang ini sudah terbentuk dari awal, tidak akan berubah ketika kawat sudah masuk. Nah, kita balik lagi ke pohon asam jawa ya. Pada asam jawa ini berbeda karakter. Asam jawa, serut, atau seperti rukem, itu adalah pohon-pohon yang berkarakter memiliki batang itu cukup alot dan kuat. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak masalah kita paksakan buka kawat saja untuk jenis pohon-pohon yang berbatang alot. Jadi itulah, setiap pohon itu perlakuannya pasti berbeda-beda ya solusinya. Ada yang harus terpaksa kita biarkan dia masuk di dalam kulit hingga menutup sendiri. Ada yang memang bisa kita paksakan untuk kita buka kawatnya. Jadi dengan resiko masing-masing tentunya dari setiap karakter batang pohon. Cuma salah satu kelemahan dari pohon-pohon berbatang keras ini, ketika sudah terlanjur masuk kawat, recovery kulit ini akan lambat. Nanti akan sangat lama untuk kembali pulih biasanya. Saya ada beberapa pohon serut contohnya yang juga telat buka kawat. Itu pemulihan kambiumnya akan sangat lama biasanya. Apalagi untuk pohon-pohon yang sudah tua, itu akan cenderung lama. Makanya kita usahakan selalu rutin untuk melakukan pemeriksaan pada proses wearing ya. Oke teman-teman, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana mengatasi masalah kawat yang terlanjur masuk pada batang tanaman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan juga terima kasih sekali lagi untuk semua teman-teman dimanapun berada yang sudah mengklik video ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan rahmat yang berlimpah. Terima kasih semuanya, dan salam satu hobi.